Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ingatan atau memori. Materi tentang memori ini disusun oleh saya sendiri, Tania Rosyada. Selanjutnya rekan saya, Adlan Bayu Effendi dan Satrio Ahmad Erlangga. Alur pembahasan materi kali ini, yang pertama adalah tentang ingatan, yang mencakup pengertian ingatan, sifat ingatan, proses ingatan, dan eksperimen tentang ingatan. Setelah itu kita juga akan bahas tentang kelupaan, yang mencakup pengertian kelupaan, penyebab kelupaan, dan teori-teori kelupaan. Pembahasannya pertama adalah tentang ingatan atau memori. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mampu menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Pengertian ingatan menurut ahli. Yang pertama menurut De Porter dan Hernaki dalam Aviatin 2001. Memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Seseorang dapat mengingat sesuatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. Selanjutnya menurut Sandrock. Ingatan menurut Sandrock adalah ingatan sebagai retensi informasi yang telah diterima melalui tahap yang pertama pengkodean atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan kembali atau retrieval. Selanjutnya sifat-sifat ingatan. Yang pertama, ingatan yang cepat dan mudah. Artinya seseorang dapat dengan mudah dalam menerima kesan-kesan. Yang kedua, ingatan yang luas. Artinya sekaligus seseorang dapat menerima banyak kesan-kesan dalam daerah yang luas. Yang ketiga, ingatan yang teguh. Artinya kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya atau tidak mudah lupa. Yang keempat, ingatan yang setia. Artinya kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. Yang kelima, ingatan mengabdi atau penuh. Artinya bahwa kesan yang pernah dicamkan dapat dengan mudah diproduksi secara lancar. Proses ingatan. 1. Proses memasukkan. Encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori. Proses pengubahan informasi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu 1. Tidak sengaja, yaitu apabila hal-hal yang diterima oleh inderanya dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatannya. 2. Sengaja, yaitu bila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatannya. Proses menyimpan. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau traces dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory traces. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory traces tersebut bisa sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang. Dan ini yang disebut dengan kelupaan. Sehubungan dengan masalah retensi dan kelupaan, ada satu hal yang penting yang dapat dicatat, yaitu mengenai interval atau waktu antara memasukkan dan menimbulkan kembali. Proses menimbulkan kembali atau retrieval. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Mekanisme dalam proses mengingat kembali sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dapat menggunakan cara 1. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. 2. Recognize, yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Red integrative, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Eksperimen tentang ingatan.
1. Metode dengan melihat waktu atau usaha belajar. Metode ini merupakan penelitian ingatan dengan melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan oleh subjek untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik. 2. Metode belajar kembali. Metode ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mempelajari kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya sampai pada suatu kriteria tertentu. Seperti pada subjek mempelajari materi tersebut pada pertama kali. 3. Metode rekonstruksi. Metode ini merupakan metode yang berbentuk di mana subjek disuruh mengkonstruksikan kembali suatu materi yang diberikan kepadanya. 4. Metode mengingat kembali. Metode ini digunakan untuk mengambil bentuk dengan cara pengenalan kembali. 5. Metode asosiasi berpasangan. Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh secara berpasang-pasangan. Teori kelupaan. Hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. A. Pengertian kelupaan. Kelupaan adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya kita pelajari. Tidak berarti apa yang sudah kita pelajari akan hilang. Hanya saja informasi tersebut terlalu lemah untuk ditimbulkan kembali. Kelupaan bisa terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu jarang ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran yang akhirnya mengalami kelupaan. B. Penyebab kelupaan. Kelupaan terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu jarang ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran yang akhirnya mengalami kelupaan. Hal itu dikarenakan interval merupakan titik pijak dari teori-teori tentang kelupaan. C. Teori-teori kelupaan. A. Deni teori atropi. Teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. B. Teori interferensi. Teori ini menitik beratkan pada isi interval. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka masih ada dalam gudang memori, tidak mengalami kausan, akan tetapi jejak-jejak ingatan saling bercampur aduk, mengganggu satu sama lain. C. Teori retrieval failure. Teori ini sebenarnya sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kejanggalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. D. Teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. E. Lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sepakat bahwa setiap penyimpanan informasi akan disertai berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik di otak disebut engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan lupa yang mengakibatkan amnesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.